Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelompok 2 semester 6, akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Kode Etik Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Neni Setiani MPD. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rohenti sebagai moderator dan teman saya Ridin Antiani sebagai pemateri pertama, dilanjutkan dengan Siva Siti Sumaya sebagai pemateri kedua. Topik utama dalam pembahasan materi ini, yang pertama yaitu pengertian pengembangan kode etik, yang kedua pengembangan kode etik keguruan yang akan dipaparkan oleh Ridin Andriani, yang ketiga yaitu pengembangan syarat-syarat keguruan, dan keempat yaitu tinjauan ajaran Islam yang akan dipaparkan oleh Siva Siti Sumaya. Pengertian kode etik guru. Kode etik guru menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, memiliki kompetensi yang diperlukan, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik guru di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan yang menunjang berhasilnya proses mengajar dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab, terutama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat profesi keguruan, yang mana syarat-syarat profesi keguruan memiliki 6 poin. Yang pertama, profesi guru merupakan sebuah pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sampingan atau pekerjaan sambilan. Yang kedua, profesi guru memerlukan keahlian tertentu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa menjadi guru tentu kita harus mampu memiliki skill tertentu. Yang ketiga, sebagai guru kita harus memiliki kemahiran, yang artinya kita mahir dalam melakukan banyak hal, entah itu A, B, C. Nah, sebagai guru kita dituntut harus memiliki kemahiran. Yang keempat, profesi guru memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu kompetensi, yang artinya ada banyak standar mutu kompetensi yang harus kita penuhi sebagai guru. Yang kelima, sebagai guru kita memerlukan norma atau kode etik profesi. Ya, tentu sekali kita sebagai guru harus memiliki etika dalam menjalankan profesi keguruan. Adapun yang terakhir dari syarat-syarat profesi keguruan ialah memerlukan pendidikan profesi. Tentu ketika kita menjadi guru MI, kita harus menempuh pendidikan PGMI. Begitu pula ketika kita menjadi guru PAUD, kita harus memenuhi jenjang pendidikan PG PAUD atau PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selanjutnya mengenai profesi keguruan dari perspektif Islam atau tinjauan ajaran Islam.
Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, seorang pendidik merupakan orang tua, pewaris para nabi, pembimbing, figur sentral, motivator atau pendorong, orang yang semestinya memahami tingkat kognisi atau intelektual anak, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Maksud dari perkataan beliau ialah yang pertama, seorang pendidik merupakan orang tua, yang artinya kita harus menyayangi anak didik kita sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri. Yang kedua, sebagai pewaris para nabi, yang mana artinya seorang pendidik atau guru adalah seseorang yang memegang tongkat estafet penerus perjuangan para nabi untuk menghilangkan kebodohan di muka bumi ini. Selanjutnya, pembimbing atau motivator, yang artinya kita sebagai pendidik harus mampu membimbing dan memotivasi peserta didik supaya peserta didik mampu menjadi lebih baik. Selanjutnya, pendidik semestinya mampu memahami tingkat intelektual peserta didik, yang mana artinya kita sebagai peserta didik harus mampu mengenali atau memahami satu persatu tingkat intelektual dari anak didik kita. Dan yang terakhir, kita sebagai peserta didik harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita tentunya. Selanjutnya, mengenai kode etik guru dalam perspektif Islam. Nah, di sini terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama, kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Tentu kita ketika mengajar di sekolah harus memperlakukan anak didik kita harus menyayangi sebagaimana kita menyayangi anak sendiri. Yang kedua, meneladani Rasulullah sehingga jangan menuntut upah, imbalan maupun penghargaan. Jadi alangkah baiknya ketika kita menjadi seorang pendidik atau guru, jangan sampai kita mengharapkan imbalan atau penghargaan apapun entah itu dari orang tuanya atau dari siapapun. Yang ketiga, menyajikan pelajaran pada peserta didik sesuai dengan taraf kemampuan anak. Nah, jangan sampai ketika kita menyiapkan pelajaran yang seharusnya untuk anak SD tapi kita sajikan untuk anak PAUD. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menyajikan atau menyiapkan pelajaran yang sesuai dengan taraf kemampuan anak. Selanjutnya, nomor 4, yaitu hendaknya peserta didik ditegur dari akhlak yang jelek, tetapi tidak dengan cara sindiran atau tunjuk hidung. Nah, jadi ketika ada peserta didik kita yang melakukan akhlak jelek atau katakanlah akhlaknya tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada, maka kita sebagai guru tidak boleh menegur dengan keras, tetapi tegur terlebih dahulu dengan lembut. Yang kelima, guru yang memegang bidang studi tertentu sebaiknya tidak menjelek-jelekan atau merendahkan bidang studi yang lain. Ya, tentunya kita di sekolah memiliki partner mengajar. Nah, jangan sampai kita sebagai pendidik menghina pendidik lain atau menjelek-jelekan partner guru kita. Selanjutnya, nomor 6, yaitu dalam menghadapi peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu global yang tidak perlu menyajikan detailnya. Nah, kita sebagai pendidik ketika mengetahui bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda, tentu kita harus menyikapi anak yang kurang mampu atau katakanlah lamban dalam belajar. Nah, sajikanlah untuk anak-anak tersebut materi-materi yang hanya secara global atau dasar-dasarnya saja, tidak secara mendetail. Selanjutnya, nomor 7, yaitu hendaknya tidak memberikan predikat atau martabat pada peserta didik sebelum ia pantas dan kompeten untuk menyandangnya, dan jangan memberi ilmu yang samar sebelum tuntas ilmu yang jelas. Itu poin dari kode etik guru dalam perspektif Islam nomor 7. Adapun yang terakhir ialah guru hendaknya mengamalkan ilmunya dan jangan sampai ucapannya bertentangan dengan perbuatannya.
Nah, sebagaimana kita ketahui, siklus ilmu itu ada 3. Yang pertama kita mempelajari, lalu kita mengamalkan oleh diri sendiri, dan ketiga kita menyampaikan kepada orang lain. Tentu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai syarat-syarat profesi keguruan dan profesi keguruan dari tinjauan ajaran agama Islam. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu penting sekali bagi pendidik untuk memiliki etika dalam mengajar. Selain itu juga, pendidik atau guru harus bisa menjadi motivator, pendorong orang yang semestinya memahami tingkat kognisi intelektual peserta didik dan teladan bagi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.